Bayangkan sebuah kelompok bayangan yang mampu mengguncang kekaisaran besar hanya dengan satu belati. Sebuah ordo rahasia yang membuat raja-raja hidup dalam ketakutan. Mereka tak punya pasukan besar, tetapi kekuatan mereka lebih mengerikan dari tentara manapun. Inilah kisah Assassin, pembunuh bayangan yang mengubah sejarah Islam dan dunia. Siapa mereka sebenarnya? Dan bagaimana mereka bisa lenyap begitu saja? Mari kita telusuri sejarahnya. Sejarah Islam dipenuhi dengan kisah peperangan, perebutan kekuasaan, dan rahasia kelam. Di antara semua ini, ada satu kelompok yang namanya selalu disebut dengan berbisi, assassin. Dalam bahasa barat, kata assassin kini berarti pembunuh bayaran, tetapi asal-usulnya lebih dalam dan lebih gelap dari sekedar definisi itu. Kelompok ini berasal dari cabang Syiah Ismailiyah dan didirikan oleh seorang pria bernama Hasan As-Sabbah. Ia bukan seorang jenderal, bukan pula seorang raja, tetapi kecerdasannya membuatnya menjadi dalang di balik jaringan pembunuhan paling ditakuti di abad pertengahan. Hasyasun atau yang lebih populer dengan assassin adalah sekelompok pembunuh yang berideologi Syiah Ismailiyah An-Nazriyah. Kelompok ini didirikan oleh Hasan As-Sabbah yang berafiliasi pada Nizar, putra raja kerajaan Fatimiyah Mustansir Billah. Roghib Ashirjani menyatakan kelompok Syiah itu banyak sekali. Mereka adalah kelompok Batiniyah Ismailiyah. Kelompok ini terpecah lagi menjadi dua, Al-Musta'iliyah dan An-Nazriyah. Nisbat kepada dua orang putra Khalifah Daulah Fatimiyah Mustansir Billah, Al-Musta'ili dan Nizar. Setelah Mustansir Billah wafat, terjadi perselisihan siapakah yang lebih berhak menggantikannya sebagai Khalifah Daulah Fatimiyah yang baru. Perdana Menteri Fatimiyah saat itu, Badrul Ar-Jamil, mengangkat Musta'li sebagai khalifah menyisihkan sang kakak Nizar. Sedangkan menteri senior lainnya, Hasan As-Sabbah, lebih memilih keimaman Nizar. Karena tidak memiliki kekuatan politik di Mesir, Al-Hasan As-Sabbah mengajak Nizar hijrah dari Mesir menuju Syam. Disinilah lahir sekte Syiah Ismailiyah An-Nazriyah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syiah Batiniyah. Akidah mereka adalah setiap ayat Al-Quran memiliki makna-makna zahir yang bisa dipahami orang-orang awam. Adapun makna batin atau tersembunyi hanya mereka yang bisa memahaminya. Hasan As-Sabbah, sang pendiri ajaran ini, mencoba mencokoki pengikutnya dengan bius yang disebut asisi, semacam ganja, hingga pengikutnya tak sadarkan diri. Mereka menjadi tunduk dan hilang kesadaran. Hasan ditaati secara penuh. Hasan juga menyediakan duniawi yang lebih memabukkan lagi, kebun yang dinamainya Al-Jannah atau surga. Wanita-wanita muda jelita dimasukkan sebagai bidadari surga buatannya, menggoda dan menghibur para pengikut yang memang sudah linglung dan bingung. Mabuk hasis pun kian berlipat dengan mabuk dunia. Saat sadar dari pengaruh hasis, mereka mengatakan supaya kembali ke surga harus menaati As-Syahik atau Al-Hasan As-Sabbah. Tidak heran mereka mudah diperintah dan dipengaruhi hingga disuruh membunuh dan membantai agar bisa terus tinggal di surga. Akhirnya mereka menjadi pecandu hasis atau semacam ganje dan dikenal sejarah dengan Hasasin atau Assassin. Dalam perjalanannya, kelompok ini menjadikan benteng Al-Mamud sebagai markasnya. Dari sana juga penyebaran ajaran dan asas kerajaan ditetapkan. Siapakah Al-Hasan As-Sabbah itu? Hasan As-Sabbah lahir di kota Rai tahun 430 Hijriah. Ia tumbuh di lingkungan masyarakat Syiah. Saat berusia 17 tahun, Hasan memilih sekte Syiah Ismailiyah yang dibawa oleh Daulah Fatimiyah sebagai ideologinya.
tahun 470 Hijriah atau 1078 Masehi, Hasan berkelana jauh untuk menuntut ilmu hingga akhirnya sampai di Mesir, pusat kekhalifahan Fatimiyah yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Al-Mustansir Billah. Sekembalinya dari sana, ia menyebarkan ajaran itu di negara Persia. Banyak benteng telah berhasil ia pengaruhi, dan yang paling strategis adalah benteng Alamut yang berhasil ia dakwahi dengan pemikiran Syiah Ismailiyah pada tahun 483 Masehi. Pada saat imamnya Al-Mustansir Billah wafat pada tahun 480 Hijriah, Menteri Badir Jamil melakukan percobaan pembunuhan pada putra tertua Al-Mustansir Billah, yaitu Nizar. Ia lebih menginginkan sang adik tiri Al-Musta'li yang naik tahta, karena Al-Musta'li adalah anak dari saudarinya. Terpecahlah Islamiyah menjadi dua, Barat dan Timur. Timur memilih Nizar sebagai imamnya dan Barat mengangkat Musta'li sebagai imam pengganti Mustansir Billah. Hasan hijrah menuju Syam kemudian menetap di benteng Al-Mut. Di sanalah ia menyebarkan doktrin Al-Ismailiyah An-Najriyah. Pada tahun 518 Hasan wafat tanpa meninggalkan keturunan. Benteng Alamut yang terletak di pegunungan Elbrus menjadi pusat dari jaringan rahasia Hasan As-Sabah. Dari tempat ini, ia melatih sekelompok prajurit fanatik yang disebut Fidai. Mereka bukan sekedar prajurit, melainkan alat untuk menanamkan ketakutan dalam hati musuh-musuhnya. Taktik utama mereka adalah pembunuhan politik. Assassin tidak menyerang dalam peperangan besar, tetapi membunuh target mereka secara diam-diam dan dramatis di tempat umum. Penyusupan dan infiltrasi. Mereka bisa tinggal bertahun-tahun di sekitar target sebelum melancarkan aksinya. Psikolog ketakutan. Setiap pembunuhan dilakukan dengan cara yang menakutkan agar menjadi peringatan bagi yang lainnya. Beberapa korban terkenal dari assassin termasuk Nizam Al-Mulk, dan bahkan mereka pernah berusaha membunuh Sultan Salahuddin. Assassin muncul di Syam dengan beberapa orang pucuk pimpinan, di antaranya Bahrom Al-Istirbadi dan Ismail Al-Farisi. Pamor mereka menanjak tatkala pemimpin Aleppo Ridwan bin Tatusi menjadi seorang penganut Ismailiyah. Orang-orang Ismailiyah dari Persia pun berdatangan ke negeri Syam. Tokoh utama mereka di Syam adalah Sinan bin Sulaiman bin Mahmud yang lebih dikenal dengan Rashiduddin. Ia berasal dari Basro. Sinan adalah seorang pengajar di benteng Alamut. Para penganut Ismailiyah sangat menghormati dan tunduk kepadanya. Benteng-benteng lain yang dikuasai oleh Ismailiyah di Syam adalah benteng Banias, Al-Qadamus, Masyaf, Al-Khob, Al-Khawabi, Al-Manik, dan Al-Qoi'ah. Dari tanah Syam ini pula mereka bekerja sama dengan pasukan Salib, di antaranya dengan memerangi pasukan bantuan dinasti Seljuk yang datang dari Mosul untuk membantu pasukan Islam di Syam dalam memerangi pasukan Salib. Mereka menyerahkan Banias kepada pasukan Salib, bergabung dengan pasukan Salib untuk memerangi Nurdin Jangki di Aleppo, termasuk juga melakukan beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap Salahuddin Al-Ayyubi. Tahun 1092 Masehi, Kekaisaran Seljuk sedang berada di puncak kejayaannya. Sang Sultan Malik Shah I memimpin dengan tangan besi, tetapi kekuatan sejati ada di tangan Menteri Agungnya Nizam Al-Mulk. Ia bukan hanya penasehat, tetapi juga otak di balik kestabilan kekaisaran. Namun, ada seseorang yang menganggapnya sebagai musuh besar, yaitu Hasan As-Sabah.
Hasan dan Nizam dulunya pernah berada dalam lingkaran yang sama. Keduanya sama-sama cendekiawan besar, namun jalan mereka berpisah. Saat Hasan membangun kekuatan di benteng Al-Mut dan memulai perlawanan rahasia, Nizam melihatnya sebagai ancaman yang harus dihancurkan. Hasan menyusun rencana yang sempurna. Salah satu pengikutnya, seorang Fidai, menyamar sebagai seorang darwis, seorang sufi pengembara. Hari itu, Nizam Al-Muluk sedang dalam perjalanan menuju Baghdad. Di tengah perjalanan, saat malam menjelang dan langit mulai gelap, seorang darwis menghampiri tandu sang menteri agung. Dengan penuh hormat, ia meminta izin untuk mendekat dan memberikan pesan doa untuk Nizam. Tidak ada yang curiga, seorang darwis adalah sosok yang dihormati. Tetapi begitu ia mendekat, tangannya yang tampak bergetar dalam doa berubah menjadi tangan pembunuh. Sebilah belati terhunus menusuk dada Nizam Al-Muluk dengan cepat dan mematikan. Sang menteri agung tersungkur, darah mengalir di jubahnya. Para pengawal terkejut, tetapi si pembunuh tidak berusaha melarikan diri. Ia hanya tersenyum, seakan misinya telah selesai, lalu dibunuh di tempat oleh para prajurit Seljuk. Kematian Nizam Al-Muluk adalah pukulan telak bagi Kekaisaran Seljuk. Tak lama setelahnya, Sultan Malik Shah sendiri meninggal secara misterius, menimbulkan spekulasi bahwa asasin mungkin juga terlibat dalam kematiannya. Dengan hilangnya dua pemimpin besar ini, Kekaisaran Seljuk mulai mengalami perpecahan internal. Kisah ini menjadi bukti betapa berbahayanya kelompok asasin. Mereka tidak membutuhkan pasukan besar, hanya seorang pria dengan belati dan keberanian untuk mengubah sejarah. Tahun 1113, wilayah Syam masih dalam gejolak perang salib. Salah satu pemimpin muslim yang paling gigih dalam menghadapi tentara salib adalah Al-Amir Maudud bin Atuniktikin, gubernur Mosul. Ia adalah seorang jenderal yang kuat, berulang kali memimpin serangan terhadap benteng-benteng salib di Timur Tengah. Namun, musuhnya bukan hanya pasukan Kristen di bayang-bayang. Ada ancaman lain yang lebih licik dan mematikan. Setelah kampanye militernya melawan tentara salib, Maudud diundang ke Damaskus oleh Tugtakin, penguasa kota tersebut. Sebuah perjamuan besar diadakan sebagai bentuk penghormatan. Para tamu menikmati hidangan lezat, musik, dan obrolan ringan. Semuanya tampak damai, tetapi di balik pesta itu, sebuah rencana pembunuhan sudah disusun dengan matang. Ketika Maudud meninggalkan masjid setelah sholat Jumat, ia berjalan dengan tenang bersama para pengawalnya. Tiba-tiba dari kerumunan seorang pria melesat maju dengan belati terhunus. Dalam hitungan detik, belati itu menghujam tubuhnya berulang kali. Para pengawal terkejut dan mencoba menangkap si pembunuh, tetapi pria itu tampak tidak gentar, tidak berusaha lari, dan siap mati demi misinya. Ia segera dibunuh di tempat, tetapi tugasnya sudah selesai. Maudud tersungkur, darahnya mengenai tanah di luar masjid. Kematian Maudud mengguncangkan dunia Islam. Banyak yang mencurigai bahwa pembunuhan ini bukan hanya ulah asasin, tetapi juga ada keterlibatan politik dari pihak dalam. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Tugtakin sendiri mungkin memiliki kepentingan dalam kematian Maudud karena kekhawatiran akan ambisi politik sang gubernur Mosul. Namun seperti banyak operasi asasin lainnya, kebenaran tentang siapa yang benar-benar menarik tali di balik layar tetap menjadi misteri. Yang pasti, satu belati telah mengubah arah sejarah, menyingkirkan salah satu pemimpin Muslim terkuat pada masanya. Tahun 1126, Kekhalifahan Seljuk tengah menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar.
Salah satu tokoh yang dikenal karena kecerdasannya dalam strategi politik dan militernya adalah Al-Amir Aks-Shukur Al-Hajib, seorang gubernur dan komandan yang memiliki pengaruh besar. Namun, pengaruh itu juga berarti ia memiliki banyak musuh dan salah satunya adalah kelompok assassin. Aks-Shukur adalah seorang yang tegas dalam kebijakan militernya. Ia memimpin dengan tangan besi dan tidak segan untuk menindak siapapun yang ia anggap sebagai ancaman. Tetapi kali ini ancaman datang dari tempat yang tidak terduga, bukan dari medan perang, tetapi dari bayangan. Suatu hari saat Aks-Shukur tengah menjalankan tugasnya, seorang pria yang tampak sebagai pelayan atau pegawai biasa mendekatinya dengan sikap penuh hormat. Tidak ada yang mencurigai hingga dalam hitungan detik belati berkilat dari balik lengan jubahnya dan dengan gerakan cepat ia menikam tubuh Aks-Shukur. Darah mengalir dan di tengah kepanikan yang terjadi, sang pembunuh tidak berusaha melarikan diri. Seperti kebanyakan prajurit assassin, ia siap mati demi misinya. Para penjaga sengaja membunuhnya di tempat, tetapi serangan itu telah berhasil. Aks-Shukur Al-Hajib tewas dan dunia Islam kehilangan salah satu pemimpin militernya yang paling berpengaruh. Pembunuhan ini kembali memperlihatkan bagaimana assassin memilih target mereka dengan presisi, menunggu momen yang tepat, dan melaksanakan misi mereka dengan efektivitas yang mengerikan. Seorang pria yang dikenal sebagai harapan dunia Islam, pemimpin yang tak kenal takut, tiba-tiba tewas di malam sunyi oleh seorang pembunuh bayangan. Bukan di medan perang, bukan di hadapan pasukan musuh, tetapi di tempat yang seharusnya paling aman baginya. Inilah kisah bagaimana pemimpin besar Imaduddin Zangki dibunuh oleh assassin. Tahun 1146, dunia Islam tengah menghadapi ancaman besar dari tentara salib. Namun di tengah ancaman ini muncul seorang pemimpin yang dikenal sebagai singa perang Islam, seorang jenderal yang pertama kali mengobarkan semangat jihad melawan kekuatan salib, Imaduddin Zangki, penguasa Mosul, Aleppo, dan Edessa. Di bawah kepemimpinannya, kota Edessa berhasil direbut kembali dari tentara salib pada tahun 1144. Kemenangan besar yang menginspirasi banyak pemimpin muslim setelahnya, termasuk Salahuddin Al-Ayyubi. Namun, kejayaan Zangki membuatnya memiliki banyak musuh, bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam dunia Islam sendiri. Salah satu musuh rahasianya adalah assassin. Malam itu, Imaduddin Zangki tengah beristirahat di benteng Jakbar, sebuah benteng di tepi sungai Efrat. Ia baru saja menyelesaikan perjalanannya dan merasa aman di tempatnya sendiri. Para pengawal berjaga di luar, tetapi di dalam benteng ada seseorang yang sudah lama menunggu saat yang tepat. Seseorang yang tidak mencolok, seorang pelayan setia. Pria itu telah lama bekerja di istana Zangki. Ia dikenal sebagai pelayan yang rendah hati dan tidak pernah menimbulkan kecurigaan. Tetapi malam itu, saat Zangki tertidur lelap, pelayan itu mendekat dengan sebilah belati tersembunyi di tangannya. Dalam hitungan detik, belati tajam menembus dada Imaduddin Zangki. Ia terbangun dalam kesakitan, tetapi semuanya sudah terlambat. Darah mengalir membasahi ranjangnya dan sang pelayan segera melarikan diri. Kegaduhan pun terjadi. Para pengawal segera masuk ke dalam kamar, tetapi sang pelayan sudah lenyap di tengah kegelapan malam. Imaduddin Zangki, pemimpin yang ditakuti oleh musuh-musuhnya, tewas bukan di medan perang, melainkan oleh tikaman pengkhianatan. Kematian Zangki mengejutkan dunia Islam. Siapa yang memerintah pembunuhan ini? Ada yang percaya bahwa ia adalah hasil dari konspirasi internal di istananya sendiri. Ada juga yang meyakini bahwa assassin bertindak atas perintah musuh-musuh politiknya.
Yang lain berpendapat bahwa tentara salib diam-diam bekerja sama dengan assassin untuk menyingkirkan salah satu pemimpin muslim yang paling berbahaya bagi mereka. Yang jelas, kematiannya mengubah jalannya sejarah. Kekuatannya diwarisi oleh putranya Nurdin Zangki yang kemudian menjadi mentor bagi Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpin yang kelak akan menaklukkan Yerusalem. Namun satu hal pasti, assassin sekali lagi membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan bayangan yang bisa mengubah takdir kerajaan hanya dengan satu belati. Bayangkan seorang pemimpin besar harapan dunia Islam sedang tidur pulas di dalam tenda perangnya. Ia berpikir berada dalam perlindungan ketat, tetapi di luar sana bayangan kematian mengintainya. Beberapa pria misterius menyusup dengan belati tajam di tangannya, siap mengakhiri hidupnya. Siapa mereka dan bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi bisa